Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Nilasari Lubis dengan NIM 2242411012, kelas PBSI Reguler E tahun 2024, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan AI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar saya, yaitu mengulas karya fiksi kelas 8 SMP. Nah, bagian pertama dalam bahan ajar saya yang pertama ada identitas bahan ajar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP, alokasi waktu 2 kali 45 menit, judul materi mengulas karya fiksi, disusun oleh saya sendiri, Ruth Nilasari Lubis, tahun penyusunan 2025. Pada bagian kedua, ada kompetensi inti. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun dalam berinteraksi. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Pada bagian yang ketiga ada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan karya fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur dalam karya fiksi. Yang ketiga, menjelaskan isi dan pesan dalam karya fiksi. Selanjutnya pada bagian yang keempat ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian karya fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam karya fiksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan informasi yang terdapat dalam sebuah karya fiksi. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Yang kelima, peserta didik dapat membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Dan yang terakhir ada peserta didik memahami langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian cerita fiksi. Karya fiksi adalah genre sastra yang menciptakan narasi berdasarkan imajinasi pengarang, bukan pada fakta atau kejadian nyata. Istilah fiksi berasal dari bahasa Inggris fiction, yang berarti khayalan atau rekaan. Dalam konteks sastra, fiksi seringkali mencakup cerita yang dirancang untuk menghibur pembaca dan menyampaikan pesan moral atau refleksi tentang kehidupan. Yang kedua ada ciri-ciri karya fiksi. A. Rekaan. Karya ini merupakan hasil imajinasi pengarang menciptakan dunia dan karakter yang tidak selalu ada dalam kenyataan. B. Kebenaran relatif. Meskipun tidak berdasarkan fakta, fiksi seringkali mengandung kebenaran emosional atau moral yang relevan dengan pengalaman manusia. C. Bahasa konotatif. Karya fiksi umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif, memberikan makna lebih dalam daripada sekedar arti harfiah. D. Fleksibilitas struktur. Tidak ada sistematika baku dalam penulisan fiksi. Pengarang memiliki kebebasan dalam menyusun cerita sesuai kreativitasnya. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis karya fiksi. A. Novel. Novel adalah bentuk prosa panjang yang mengisahkan kehidupan tokoh dengan alur cerita yang kompleks. Biasanya, novel mencakup pengembangan karakter dan tema yang mendalam. B. Cerita pendek. Cerpen adalah narasi singkat yang fokus pada satu peristiwa atau karakter. Biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita ini seringkali dapat diselesaikan dalam sekali duduk. C. Roman. Roman adalah karya fiksi yang berkisar pada tema percintaan, menggambarkan hubungan antara tokoh-tokohnya dalam konteks emosional dan sosial. D. Fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah menggabungkan unsur ilmiah dengan imajinasi, seringkali berfokus pada teknologi masa depan atau konsep ilmiah yang belum terwujud. E. Fantasi. Genre ini menciptakan dunia khayalan dengan elemen magis,
seperti pahlawan super, makhluk mitos, dan petualangan di alam lain. F. Komik. Komik adalah cerita bergambar yang menyampaikan narasi melalui kombinasi teks dan ilustrasi, seringkali dalam format strip atau buku. G. Dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang seringkali mengandung pelajaran moral, biasanya disampaikan kepada anak-anak. H. Fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama dan menggambarkan sifat manusia, seringkali dengan pesan moral di akhirnya. I. Legenda. Legenda adalah cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat atau peristiwa sejarah, seringkali melibatkan unsur mistis atau supernatural. Dan yang terakhir ada mit. Mite adalah cerita yang berakar pada kepercayaan masyarakat tentang hal-hal gaib atau supernatural, biasanya berkaitan dengan sejarah atau mitologi. Yang keempat ada unsur-unsur karya fiksi. Ada unsur intrinsik. A. Tema. Ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Tema bisa beragam, mulai dari cinta, persahabatan, hingga perjuangan melawan ketidakadilan. B. Tokoh. Karakter yang terlibat dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. C. Alur. Rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Alur dapat bersifat maju mundur atau campuran dan biasanya mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. D. Konflik. Permasalahan atau pertentangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Konflik ini penting untuk menciptakan ketegangan dan menarik perhatian pembaca. E. Latar. Tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Latar membantu menciptakan konteks bagi peristiwa dalam cerita. F. Sudut pandang. Cara penulis menyajikan cerita melalui perspektif tertentu. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, aku, orang kedua, kamu, atau orang ketiga, dia. G. Amanat. Pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. H. Gaya bahasa. Cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita, termasuk pilihan kata, majas, dan struktur kalimat yang digunakan. Lalu ada unsur ekstrinsik. Ada A. Latar belakang penulis, pengalaman hidup, keyakinan, dan pandangan dunia penulis yang memengaruhi cara mereka menulis. B. Konteks sosial dan budaya, kondisi sosial, politik, dan budaya saat karya tersebut ditulis yang dapat memengaruhi tema dan karakter dalam cerita. C. Pengaruh karya seni lain, karya-karya lain yang mungkin menjadi inspirasi bagi penulis dalam menciptakan fiksi mereka. D. Kaidah kebahasaan, aturan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya fiksi, termasuk tata bahasa dan ejaan. Selanjutnya ada melakukan penilaian terhadap karya fiksi. A. Kekuatan. Karakter yang kuat. Apakah karakter dalam cerita terasa hidup dan kompleks? Apakah mereka memiliki motivasi yang jelas? B. Alur yang menarik. Seberapa baik alur cerita dibangun? Apakah ada ketegangan yang memikat pembaca? C. Tema yang relevan. Apakah tema cerita menyentuh isu-isu penting atau universal yang dapat dihubungkan dengan pembaca? D. Gaya penulisan. Apakah penulis menggunakan bahasa yang menarik dan efektif? Bagaimana penggunaan deskripsi dan dialog? Lalu yang kedua ada kelemahan. A. Pengembangan karakter yang lemah. Apakah ada karakter yang terasa datar atau tidak berkembang sepanjang cerita? B. Alur yang tidak konsisten. Apakah ada bagian dari cerita yang terasa membingungkan atau tidak logis? C. Tema yang kurang mendalam. Apakah tema cerita terlalu dangkal atau tidak dieksplorasi dengan baik? D. Kesalahan teknis. Periksa adanya kesalahan tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat yang dapat mengganggu pengalaman membaca. Yang ketiga ada
membandingkan dua karya fiksi. Dapat memberikan wawasan tambahan tentang gaya penulisan, tema, dan karakter. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan perbandingan. A. Identifikasi elemen utama. Tentukan elemen-elemen kunci dari masing-masing karya, seperti tema, karakter, alur, dan setting. B. Analisis kesamaan dan perbedaan. Tema, apakah kedua karya mengangkat tema yang sama? Jika ya, bagaimana penyampaian pesan terhadap berbeda? Karakter, bandingkan karakter utama dalam kedua karya. Apa motivasi mereka dan bagaimana mereka berkembang? 3. Gaya penulisan. Perhatikan perbedaan dalam gaya bahasa dan teknik naratif. Apakah satu penulis lebih deskriptif daripada yang lain? Lalu kesimpulan, apa kesimpulan yang bisa diambil dari perbandingan ini? Karya mana yang lebih berhasil dalam menyampaikan pesannya? Lalu yang keempat, ada menyusun opini berdasarkan unsur-unsur cerita. A. Pendahuluan. Mulailah dengan memperkenalkan karya fiksi yang akan Anda bahas, serta ringkasan singkat tentang isi ceritanya. B. Analisis unsur cerita. Karakter. Diskusikan karakter utama dan bagaimana mereka berkontribusi pada keseluruhan cerita. Alur. Ulas alur cerita dan seberapa efektif struktur naratif dalam menjaga minat pembaca. Tema. Jelaskan tema utama dan relevansinya dengan konteks sosial atau pribadi. C. Opini pribadi. Berikan pendapat Anda tentang kekuatan dan kelemahan karya tersebut. Apa yang Anda sukai atau tidak sukai, dan mengapa. Kesimpulan. Akhiri dengan ringkasan pendapat Anda dan rekomendasi apakah karya tersebut layak dibaca oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada menulis resensi karya fiksi. Yang pertama, pengertian resensi. Apa sih resensi itu? Adalah tulisan yang memberikan penilaian, analisis, dan evaluasi terhadap sebuah karya, baik itu buku, film, atau karya seni lainnya. Yang kedua, struktur resensi. Yang pertama ada identitas buku, sinopsis, keunggulan, kelemahan, dan kesimpulan. Yang ketiga, latihan menulis resensi. Langkah yang pertama, memilih karya fiksi. Yang kedua, catat identitas buku. Yang ketiga, tulis sinopsis. Yang keempat, analisis keunggulan dan kelemahan. Dan yang terakhir ada buat kesimpulan. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan selama belajar tentang mengulas karya fiksi. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenal karya fiksi. A. Saya akan memulai dengan diskusi tentang pengalaman membaca siswa. B. Siswa membaca cerpen dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. C. Diskusi kelompok tentang ciri-ciri karya fiksi. Pertemuan yang kedua, kita akan membahas unsur-unsur karya fiksi. A. Siswa menganalisis unsur-unsur dalam cerpen. B. Diskusi kelompok mengenai alur, tokoh, dan latar cerita. C. Siswa menyajikan hasil analisisnya di depan kelas. Pertemuan yang ketiga, melakukan penilaian terhadap karya fiksi. A. Siswa membaca 2 cerpen dan membandingkannya. B. Siswa menilai keunggulan dan kelemahan karya fiksi. C. Diskusi kelompok tentang cara menilai karya fiksi. Pertemuan yang keempat, kita akan menulis resensi karya fiksi. A. Saya akan menjelaskan langkah menulis resensi. B. Siswa membaca contoh resensi dan menganalisisnya. C. Siswa menulis resensi dari cerpen yang telah dibaca. Asesmen dan evaluasi. 1. Tes tertulis tentang unsur-unsur karya fiksi. 2. Penilaian diskusi kelompok. 3. Menilai hasil resensi yang ditulis siswa. Refleksi. 1. Siswa menuliskan kesan mereka terhadap pembelajaran. 2. Saya akan memberikan umpan balik dan motivasi terhadap kalian. Nah, pada akhir pembelajaran, saya akan memberikan LKPD kepada murid-murid sekalian. Yang pertama, analisis unsur karya fiksi. A. Apa tema cerita? B.
Siapa tokoh utama dan bagaimana sifatnya? C. Di mana dan kapan cerita terjadi? D. Bagaimana alur cerita berkembang? E. Apa pesan moral dalam cerita? Yang kedua, latihan menentukan makna denotasi dan konotasi. A. Berikan contoh kata dengan makna denotatif. B. Tuliskan kata yang memiliki makna konotatif dan maknanya. 3. Menulis resensi cerpen. Kalian akan mengisi judul cerita, pengarang, ringkasan cerita, keunggulan dan kelemahan cerita, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita sudah banyak belajar hari ini. Ada pengertian karya fiksi, ciri-ciri karya fiksi, jenis-jenis karya fiksi, unsur-unsur, melakukan penilaian terhadap karya fiksi, menulis resensi karya fiksi, dan terakhir kita juga sudah mengerjakan LKPD. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat dan berguna untuk menambah pengetahuan kalian ya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Audio Jungle.